Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada kabar gembira untuk para fans. Kyoto Animation, Studio Kyoto Animation mengumumkan anime yang akan digarap untuk tahun 2025 mendatang ya. Anime-anime yang akan digarap pada tahun 2025 adalah anime movie Kobayashi-san, Chino Might Dragon, Samishigaria no Ryu, dan anime adaptasi dari manga City. Ya, kalau misalnya kalian pasti udah tau lah ya Kobayashi. Nah, ini adalah anime slice of life tapi action. Waduh. Ya sebenarnya slice of life-nya itu cuma kedok doang ya kan, cuma buat pemanis. Sebenarnya genre utamanya itu adalah action. Apa itu? Masa anime slice of life actionnya kok bagus banget ya? Mohon maaf ya kan, Kyoto Animation. Ya kalau misal kalian bilang studio yang bagus, Mappa, Ufotable ya, Anda kasta paling tinggi adalah Kyoto Animation. Sudah animasinya smooth, bisa menghadirkan animasi yang beda genre tapi bagus gitu loh. Slice of life jadi action jadi slice of life, what the fuck. Romance ada bumbu actionnya dikit boy. Dan apalagi Kyoto Animation adalah salah satu studio menurut gua ya yang bisa membuat anime itu dramanya itu bagus gitu, walaupun mungkin untuk secara cerita source aslinya itu dirubah gitu loh. Kayak contohnya mungkin sekarang ada Hibike Euphonium season 3, source-nya dirubah, cuma apakah jelek ya? Enggak juga, karena saya bukan pembaca novel. Ya kalau misalnya pembaca novel mungkin agak kecewa ya, cuma nggak bisa dibilang jelek cuy untuk secara cerita ya kan, karena masih nyambung. Cuma ya lebih ke buat fans yang source aslinya kesel sih. Cuma ya tetap recommended untuk Kyoto Animation. Dan ya untuk manga City adalah manga dari penulisnya Nichijou. Ya kalau misalnya kalian bilang wah ini stylenya kok mirip sama Nichijou, ya penulisnya sama cuy, yang gambar sama woy, ya Nichijou. Dan gue nggak tahu sih ceritanya bakalan komedi seperti Nichijou atau enggak. Yang jelas ini adalah anime yang pasti tamat. Kenapa gue bilang pasti tamat? Karena manga City ini sudah tamat. Jadi kalau misalnya kalian wah ini apakah ada season 2 menurut gue sih enggak ya. Manga City ini kenapa diambil ya kan, karena mungkin Kyoto Animation ya, kita tahu lah ya Kyoto Animation itu adalah salah satu studio yang apa ya, ngerjain anime itu santai cuy, santai tapi cuan. Fans Kyoto Animation itu solid guys, daripada Mappa ya. Aduh kasihan kali lah Mappa ini. Kenapa sih kalau misalnya bahas studio bagus tuh disainginnya sama Mappa, Ufotable, ini loh Kyoto Animation, gila ya. Ini adalah salah satu studio terfavorit karena ya sekali lagi gue suka stylenya, gue suka animasinya, gue suka dramanya, musik, opening, ciri khas lah untuk Kyoto Animation ya. Walaupun mungkin untuk kalian fans Ki-on dan Kyokai no Kanata atau mungkin Harumiya dan lain sebagainya kecewa ya kan. Menurut gue sih Ki-on kayaknya udah terlalu lama sih kalau misalnya lu mau lanjutin, dan gue nggak tahu ya seiyunya masih pada akur nggak ini ya kan, karena ya kita tahu lah ya seiyu guys, seiyu juga lumayan nih, bisa nggak ini untuk ketemu lagi. Dan untuk secara komite produksinya mau nggak nih ngelanjutin, karena selain studio, komite produksi adalah salah satu bagian terpenting dari anime ya kan. Ya kalau misalnya nggak ada komite, siapa yang mau danain animenya? Ya jadi kita harus lihat komite produksinya Ki-on nih siapa aja nih. Kita harus lihat juga ya kan. Jangan lu dikit-dikit wah ini kenapa Kyoto Animation nih nggak mau ngelanjutin ya. Siapa tahu komite produksinya memang nggak mau ngelanjutin ya kan. Apa yang memegang lisensi penuhnya itu nggak mau ngelanjutin animenya karena mungkin sudah dibuat tamat atau lain sebagainya. Menurut gue ya, untuk Ki-on di movie Ki-on ini sebenarnya menurut gue udah tamat-tamat aja gitu. Karena gue kalau mau dilanjut pun kayak menurut gue sih nggak perlu banget untuk Ki-on ini. Menurut gue sudah dibuat tamat di movie-nya, walaupun sebenarnya belum tamat. Cuma untuk secara ending sih sudah bisa dibilang tamat, karena mereka sudah lulus coy. Walaupun katanya ada kuliah, cuma mereka udah lulus. Jadi menurut gue udah pas aja gitu kalau bisa lu di stop di situ ya. Walaupun kasihan sih si Azunyang. Dan ya gitu aja lah ya untuk Kyoto Animation. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Alia Sometimes Hit Feeling in Russia mendapatkan season keduanya. Ya ini adalah anime yang Alianya sendiri, kenapa sih gue heran loh kenapa Alia ini sering di
kayak di hate gitu loh, dibenci anjing ya kan, overhead lah istilahnya mungkin ya. Gue kayak ya kenapa ya, kayaknya biasa aja gitu ceritanya, kenapa harus membenci sesuatu gitu. Gua nggak tahu kenapa ya, kenapa orang-orang zaman sekarang tuh komennya nggak asik nih anime ini, kayak langsung kayak benci aja gitu. Wah ini karakternya beban, ini beban, alah karakternya OP ini OP ya, gimana ya? Gue nggak tahu ya. Gue kalau nonton anime tuh pasti masalahin animasi. Anime kan source-nya dari manga, dari light novel ya. Kenapa lu nggak protes pas ditulis di light novel? Gue males gitu kalau misalnya protes cerita ya, kecuali ceritanya itu kayak nggak sesuai gitu. Oh, menurut gue ya Alia ini ceritanya lumayan oke juga, walaupun ya biasa aja gitu kalau menurut gue ya, karena ya kayak school romance, cuma MC-nya itu MC Classroom of the Elite. Nah ini MC-nya Classroom of the Elite anjing ya kan, dingin tapi tidak mematikan. Fuck man, gue gak nyaman anjing, apa namanya, ngeliatin karakter Uze jadi tiba-tiba berotak Senku. Gue gak tahu kenapa ya, gue karakter kayak gitu gak nyaman anjing, yang tiba-tiba rencana jahat, strategi gitu. Bukan gue itu ya, gue cringe anjing ya kan ngeliatin sikap-sikap karakter kayak gitu. Makanya gue nggak terlalu suka lah untuk anime Alia ini. Ini mah subjektif ya, subjektif loh. Ini gue cuma nggak suka karakternya aja. Animenya sih bagus-bagus aja, ceritanya sih oke-oke aja kalau misalkan suka ya kan. Cuma gue nggak suka karakternya ya kan. Makanya gue menghindari anime-anime seperti Classroom of the Elite. Nah tapi ternyata Alia ini karakternya kayak Classroom of the Elite ya kan. Aduh, nggak terlalu suka lah gue untuk karakter-karakter yang kayak gitu. Dan ya untuk berdasarnya ada Studio Shaft membuat anime original baru yang berjudul Virgin Punk. Mereka merilis visual dan trailer untuk anime ini ya. Ini adalah anime yang temanya itu kayaknya tema-tema punk gitu loh. Gue sih kurang tahu ya untuk secara anime atau gimana ya kan. Cuma Studio Shaft cuy. Kalau misalnya dari trailernya sih gila, itu animasi apa animasi, kok animasinya bagus ya. Ya gue sih nungguin ya, patut ditunggu sih. Yang penting sih jangan kayak Isekai Suicide Squad lah, apa ya, sudah kayaknya menjanjikan tapi ya lah. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Ameku Dokter Detektif merilis trailer terbaru ya. Ini kalau misalnya gue lihat kayak sinopsis, kayak ini tuh anime misteri tapi dari sudut pandang tenaga medis gitu, dari sudut pandang dokter mungkin, misteri kayak otopsi, misteri penyakit aneh atau mungkin penyakit yang nggak bisa disembuhkan atau keracunan atau gimana ya kan. Ya pokoknya ini adalah anime yang ceritanya tuh misteri tapi misteri medis gitu loh. Jadi mungkin kalian yang dokter bisa relate untuk anime-anime seperti ini. Waduh. Dan ya untuk biasanya ada anime Blue Lock season kedua merilis PV trailer terbaru ya. Ini adalah anime, kalau misalnya kita lihat spoiler pas orang nonton movie-nya kan kayaknya katanya kayak wayang, kayak PPT. Dan di Blue Lock season kedua ini diledek juga anjing ya kan. Dia gue nggak nonton Blue Lock karena memang gue nggak suka karakternya, desain karakternya. Fuck itu, desain karakter itu buat cewek banget anjing. Kalau bisa cowok kayaknya. Dan ya untuk berdasarnya ada anime I Might Be a Guild Receptionist But I Solo Any Boss merilis PV trailer terbaru ya. Ini adalah anime yang si MC ini adalah si guild receptionist guild, dan dia bisa nge-solo bos apapun ya kan, bos dungeon apapun. Jadi dia ceritanya sih lagi OP ya kan. Ya kalau misalnya kalian suka dengan cerita yang OP kayak gini sih oke aja ya. Kalau misalnya gue sih mungkin bakal nonton karena gue suka MC cewek, karena gue suka cewek. Dan dia untuk biasanya ada anime Mikadono Shashimai wa Angai Choroi merilis visual dan teaser terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada tahun 2025 mendatangi. Ini gue kurang tahu ya kan ini anime apa, yang jelas sih PV, bukan PV ya. Visualnya itu kayak cowok tomboy nggak sih, atau jangan-jangan nih ada cowoknya nih di antara cewek-cewek tomboy atau gimana nih, atau sebenarnya ceweknya itu lagi nyamar jadi cowok atau gimana nih. Waduh ya kan, ya gue kurang tahu ya kan, jadi skip aja. Dan dia untuk berdasarnya ada anime Okinawa Desuki ni Nata kok merilis visual terbaru ya. Ini adalah anime, nggak tahu ya, gue sih kalau misalnya lihat My Anime List tuh kalau nggak salah tuh Love Polygon ya, cinta segitiga. Cuma gue bodo amat lah ya. Ya yang jelas nih, ini pasti ceritanya cewek-cewek gal nih, gal Okinawa. Waduh, Gyaru Okinawa nih kayak gimana. Nah mungkin kalau misalkan penasaran sama Gyaru Okinawa, kalau nggak salah tuh PV-nya ada nampilin cewek Gyaru gitu yang Love Polygonnya ya.
Gua kalau salah ya mohon maaf. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini ya. Kalau misalnya gua sih gila sekali. Kyoto Animation. Semoga nih Kobayashi movie masuk ke Indonesia. Aduh, Kyoto Animation. Animasi Kyoto Animation, sound effect, bioskop, layar gede 4K. Itu surga sih, Pak. Ya semoga sih. Bang, Kyoto Animation kenapa sih animenya tuh region lock semua? Beastation lebih murah guys daripada Crunchyroll guys. Cuma kenapa Beastation nggak bisa ngambil nih untuk lisensi Hibike Euphonium season 3? Kenapa? Why gitu loh ya. Semoga nih Kyoto Animation, Kobayashi, Global, Indonesia, fix ya. Dan untuk Manga City nih, gue bukannya mematahkan semangat ya. Saran gue sih, jangan ekspektasi kayak Nichijou. Karena menurut gue sih, ini cuma slice of life biasa. Dan kalau misalnya kalian, wah ini abahkah ada anak SD, gue juga kurang tahu. Karena gue nggak baca manganya. Cuma kalau misalnya kalian ingin baca manganya, silahkan ya kan. Karena ini manganya, kalau misalnya gue lihat di My Animalist udah tamat. Cuma 100 chapter gitu kalau nggak salah ya. Cukup lah kalau misalnya mau ditamatin apa ya namanya, satu season mungkin 2 core 15 episode atau cuma 13, I don't know ya kan ya, tergantung Kyoto Animation adaptasinya kayak gimana. Cuma kalau misalnya dibilang ya Kyoto Animation sih bisa-bisa aja gitu 25. Ini siapa tahu mau 25 episode atau 24 gitu ya kan, mereka kan bisa nge-milking cerita-cerita kayak gini. Kenapa? Karena komedi slice of life bisa di-milking. Contohnya apa? Doraemon tuh anjing udah berapa episode, aduh slice of life gitu-gitu aja. Nobita ya kan gak ada development karakter, si umurnya masih segitu-segitu aja, udah dikasih alat ini tuh masih goblok ya kan si Nobitanya. Respa gua nonton Doraemon sumpah. Ya mungkin gitu aja lah ya untuk berita seminggu terakhir ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. You.